Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. 3 periode sudah kami hadang, kok sorong anak sendiri. Tentu akan ikut kepada amin aja dulu ya. Dan tidak ada doa yang kadaluarsa. Ini harus kita ingat. Tidak ada doa yang kadaluarsa. Insya Allah Pak Prabowo akan menjadi presiden. Tenang saja Pak Prabowo, Bapak saya presiden. Tenang saja Pak Prabowo, Kapolri itu adalah mantan ajudan Bapak saya. Tenang saja Pak Prabowo, Ketua MK itu adalah paman saya. Masa depan kawan-kawan dipertaruhkan oleh 3 pasang ini. Sementara sambil menunggu debat dimulai, kita ke Pak Andik dulu nih, Pak Andik. Boleh dikasih prediksinya Pak, gimana suasana debat malam ini kira-kira Pak? Ya, harapannya menarik ya, menarik debat capres antara ketiga capres. Harapannya menarik, itu tidak boring, ada saling perbedaan argumen dan juga counter pendapat sehingga kita penonton merasa lebih terhibur untuk menyaksikan debat. Ya. Kalau kita lihat kan debat ketiga kemarin itu eskalasi agak naik, udah mulai agak emosional ini. Nah, di debat kali ini kira-kira ini akan stagnan atau dia akan ikut naik nih, makin naik dari sebelumnya? Kalau feeling saya mungkin naik ya, mungkin kan di debat capres kemarin kan mungkin Prabowo terdesak, mungkin kali ini Gibran yang akan mencoba membalasnya mungkin ya, seperti di debat pertama itu Anies menjadi bintang, kemudian di debat kedua itu Gibran yang menjadi bintang. Mungkin ada peluang seperti itu ya. Jadi ada counter dari Wapres ya. Kalau kemarin capresnya itu diserang, sekarang mungkin Wapresnya akan melakukan serangan balik. Mungkin ya. Serangan balasannya di Cawapres ya. Kita tanyakan masing-masing teman-teman yang hadir. Bang Adrian Tuswandi. Ya. Ini kira-kira Caimin akan selepet apa nih malam ini? Nah, gitu. Saya kira Caimin ini seperti stylenya, pasti banyak jok-joknya yang keluar. Akan keluar jokes lagi malam ini. Tapi dalam balik jok itu ada sebuah pengayaan lah, pencerahan bagi kita semua. Tapi mestinya debat ini harus debat orang hebat gitu. Ya. Jangan debat monoton. Saya takutnya debat hari ini justru kebalikan beda dengan Pak Andik gitu kan. Ya. Karena ketika debat 1, 2, 3 itu kita preview di sosial media, justru banyak yang pro kontra kan. Ya. Nah, sehingga ini kayaknya ini debat santun ini, nggak mungkin keluar narasi-narasi yang tidak baik, mungkin itu. Oke. Ke Bro Ferry, malam ini Gibran sesuai dengan prediksi nggak akan jadi bintang kira-kira? Kalau Mas Gibran saya lihat beliau selalu memberi kejutan. Oke. Beliau nggak banyak bicara, tapi pada momen yang tepat beliau mengeluarkan apa yang akan beliau buat untuk Indonesia. Tapi arahnya pun kita lihat hari ini kan serangannya udah kiri kanan nih. Yeah. Ya enggak? Jadi 02-nya diserang kiri kanan hari ini. Tapi kita lihat juga pada momen malam ini apakah akan terjadi seperti itu atau tidak. Yeah. Ini kan yang ditunggu-tunggu oleh penonton sebenarnya. Perdebatannya lebih kepada sebelumnya yaitu perdebatan capres terlihat 01 dan 02 terlihat kompak, 01 dan 03 terlihat kompak. Apakah hari ini akan terjadi juga pada cawapres apa tidak? Ini kan yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Oke. Nah sekarang ke Bung Yogi, Ketua Bapilu PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau kita lihat dari 03 ini benchmarknya selalu bermain di substansi. Nah, ini malam ini gimana? Apakah membiarkan terus nih 1 dan 2 akan jadi pro kontra? Gimana Bung Yogi? Iya, debat hari ini temanya adalah salah satunya adalah ketahanan pangan ya. Artinya Prof Mahfud kita berharap nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan food estate, terkait dengan tanam jagung tumbuh singkong ini. Karena ini kan soal pangan ini. Nah ini menjadi yang kita tunggu hari ini agar ini bisa
bisa dijelaskan oleh Mas Gibran dalam paparan tentang pangan hari ini. Oke, ini udah dapat clue-nya nih. Food estate akan jadi pembahasan nggak malam ini ya? Kira-kira gimana Pak Anding? Ini akan jadi samsak nggak isu food estate? Karena ini mumpung masalah pangan juga nih dibahas. Kemungkinan besar ya, pasti ya. Karena Akan ini kan jadi keroyokan ya? Food estate. seperti di debat capres itu soal pertahanan, yang kebetulan Prabowo sebagai Menhan juga, itu kan jadi perdebatan juga. Kemungkinan nih bisa akan menjadi perdebatan panas juga terkait food estate, apalagi kan dalam visi dan misi 02 kan mereka akan melanjutkan tentang food estate kalau nggak salah Bang ya. Nah, sementara kan ini juga bagi aktivis lingkungan juga sangat tema yang sangat panas food estate ini. Artinya saat perdebatan soal pertahanannya food estate ini muncul ya, apalagi sekarang ini. Nah ini kita sama melihat nanti apakah tapi saya rasa ini prediksi saya pihak 02 sudah ngukur juga ini, karena di isu sekarang food estate menjadi untuk isu 02-nya kan jadi isu negatif ya yang akan diserang. Nah Bang Toa, kira-kira ini bicara dampak debat nih. Kalau kita lihat dua kali debat lagi, seberapa optimis nih debat ini akan mempengaruhi preferensi pemilih supaya menambah elektabilitasnya Pak Anies dan Muhaimin? Saya kira dampak debat ini bagi orang-orang pintar seperti himpunan mahasiswa politik, seperti orang-orang yang levelnya di atas, saya kira punya pengaruh gitu kan. Cuma berapa besarnya dampak ini mungkin yang lebih tahu tuh Bung Riki sendiri gitu kan. Karena ketika saya ke bawah, debat-debat itu ternyata tidak terlalu muncul. Yang muncul debat itu kan di kaum elit aja. Pandai-pandai kita membuat framing lah di sosial media sehingga bisa diterima oleh masyarakat bawah gitu. Kalau prediksi saya mungkin sekitar berubahnya pemilih karena debat ini minimal 2% aja. Itu aja. Kalau di Bro Ferry sendiri gimana dari pihak 02, seberapa optimis debat ini berdampak pada elektoralnya Prabowo Gibran? Pada saat debat capres kemarin, dampaknya di media sosial terjadi pergerakan pergeseran di mana anak-anak muda mulai menampilkan diri mereka secara vulgar mendukung pasangan 02. Ada kemarin ada musik-musik baru yang gaya-gaya mafia itu beberapa influencer Sumbar pun menampilkan itu. Mereka menampilkan diri, mungkin mereka tertarik dengan gaya debat atau dengan mungkin ada simpati kemarin ya kepada Bapak Prabowo. Ternyata kawan-kawan milenial itu mereka lebih sukanya sekarang kayaknya nggak suka nyerang gitu, gaya debat yang mereka inginkan. Nggak suka terlalu ke pribadi, kayaknya seperti itu. Dampaknya yang kita lihat kemarin itu di TikTok, di Instagram, kawan-kawan milenial mulai menampilkan diri mereka, saya dukung politik, saya dukung 02, saya dukung 02, mereka menampilkan itu. Selama ini yang terjadi di Sumatera Barat kita lihat kan nggak mau muncul nih, saya dukung calon ini, nanti dikira bahas-bahas politik. Tapi setelah debat capres kemarin, efeknya ke 02, banyak kawan-kawan baru yang muncul di media sosial mendukung 02. Itu yang kita lihat ya. Kalau di 03 sendiri, Bung Yogi, seberapa optimis nih debat kali ini juga akan menaikkan elektabilitasnya Ya, karena ini kita di sini berada di kalangan intelektual, artinya saya yakin bahwasanya kita akan berbicara substansi, bukan bicara gimmick. Nah, ketika saling serang di debat ketiga kemarin, itu kan persoalan emosional. Artinya ketika Pak Prabowo tidak bisa menjawab soal pertahanan yang beliau itu Menhan, artinya dilarikan ke gimmick jadinya gitu. Mungkin disuruh orang menangis, influencer dikerahkan segala macam. Nah ini kan hari ini kan kita berada di tengah-tengah mahasiswa ilmu politik yang bicara ini substansi. Jadi kalau saya berbicara di luar, saya agak deg-degan nih berada di ilmu politik ini, karena perbicaranya itu akan pada tataran substansi debat dan tidak lagi terpengaruh pada gimmick-gimmick yang atau hal-hal yang tidak substansi tadi gitu. Kita yakin Prof Mahfud di sini akan unggul dalam debat keempat ini.
Nah, kita ke Pak Andik nih. Pak Andik, seberapa besar pengaruh debat malam ini, Pak Andik? Ini kan sekarang perdebatannya bukan siapa menang, siapa kalah nih. Siapa yang bisa nahan 1 putaran atau 2 putaran. Nah, ini seberapa pengaruh ke sana nanti, Pak Andik, debat malam ini? Kalau buat saya pribadi ini sangat walaupun tidak signifikan tapi besar, apalagi kan pemilih di 2024 ini lebih banyak pemilih muda. Pemilih muda kan lebih banyak mereka pemilih muda dan pemilih pemula, dan mereka banyak bermain di medsos. Nah ini kan tentunya debat ini akan menjadi salah satu referensi ataupun preferensi mereka untuk menentukan pilihan siapa kira-kira yang akan mereka pilih gitu. Dan kalau saya pribadi sepanjang saya ikut pemilu 2024 ini yang paling seru gitu. Dari segi perdebatan intelektual gitu. Tidak berbeda dengan pemilu 2019 yang diwarnai dengan polarisasi, pembelahan publik, tapi di pemilu ini itu kalau saya melihatnya sangat seru. Saya sangat menikmati sebagai akademik itu perdebatan di antara calon, kemudian di antara tim sukses, dan ini juga sangat baik untuk pendidikan politik kita ke depannya. Oke. Nah, kalau dari sisi Polstra sendiri kita melihat ini, Pak Amang. Kalau berdasarkan data survei yang belakang muncul, survei nasional muncul itu terkait dampak debat, itu ternyata awareness masyarakat kita yang nonton debat itu cuma 30% yang nonton debat. Tetapi mereka baru terdampaknya besok. Bukan debat malam ini yang jadi acuan, tapi gorengan besok ini ya. Nah, ini nih. Makanya ini saya curiga nih, let him cook kata Gibran kemarin itu, kayaknya ini semacam semacam sebuah instruksi nih, ayo goreng gitu besok. Ini kan saya udah perform nih, goreng ya. Nah, karena beberapa survei kita lihat di after ini Andik setelah debat selalu temuannya seperti itu. Awareness terhadap debat itu cuma 30% yang nonton. Tapi mereka baru menyatakan sikap itu memang besoknya kayaknya. Karena ini medsos tadi itu. Dan debat sepertinya ya, bukan siapa yang ini PR juga bagi demokrasi kita nih. PR juga bagi KPU. Debat bukan siapa yang menguasai substansi. Siapa yang berhasil menciptakan sesuatu yang besoknya dibahas. Nah, ini pemenang debat kalau menurut kita. Gitu. Mic jadwalnya dibahas dan ada 3 backup mic aja dibahas besok. Jadi ini mungkin catatan debat kita. Malam ini kita sama-sama saksikan debat keempat ini. Nanti kita akan diskusi setiap segmen. Kita akan kembali ke Vikofi dan kali ini kita sama-sama perhatikan debat di studio utama. Silakan, mari kita sama-sama saksikan. Ya, tepuk tangan dulu lah untuk kalian. Permention soal food estate. Gimana Pak Andik melihat segmen pertama Pak Andik? Saya pikir masing-masing cukup jelas mengenai posisi mereka masing-masing. Misalnya Cak Imin tadi menampakkan dia memang menginginkan perubahan gitu. Berbeda dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Seperti dia menyebutkan soal pembagian lahan yang merata, dan ada juga yang menarik di awal Cak Imin mengutip perkataan dari Hadratus Syekh NU gitu. Ini kan mungkin bisa kita anggap sebagai upaya untuk menggait suara NU. Kemudian Gibran itu juga secara jelas mengatakan ya dia akan melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan Jokowi, yaitu hilirisasi. Dan juga Gibran juga cukup menarik tadi mengatakan dia tidak terpancing oleh gorengan dari Pak, dan dia cukup ada tadi terkait untuk generasi muda, lapangan kerja untuk generasi muda ini pesannya cukup jelas ya, Green job baru. Pesannya cukup jelas, dia ingin menggait suara dari pemilih muda yang mungkin masih bingung mencari pekerjaan, dan Prof Mahfud kurang lebih juga sama, tapi intinya dia menegaskan nampaknya saya juga punya pengalaman dalam mengolah masalah food estate dimension oleh pihak 03 ya. Ya 01 dan 03 sama-sama menyebutkan food estate sesuai dengan prediksi ya. Prediksi. Kita ke ini dulu ke Bung Yogi. Bung Yogi, gimana tanggapan Bung Yogi melihat segmen pertama? Ya, pertama saya semakin yakin bahwa tidak akan ada pilpres 1 putaran. Melihat statement para cawapres ini. Terus yang kedua, Prof Mahfud menjelaskan apa yang telah beliau lakukan. Komitmen beliau terkait dengan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, komitmen beliau terhadap nelayan, terhadap petani, dan juga
beliau ingin flashback bahwasanya kita itu tentu harus melihat apa yang telah dilakukan. Nah, food estate ini kan salah satu contoh real yang telah dilakukan oleh pasangan 02. Tapi menggunakan lip service di sini gitu. Faktanya sudah ada food estate yang tanam jagung tumbuh singkong tadi gitu. Nah, untuk itu saya yakin ini akan membuat migrasi pemilih rasional terutama sekali itu yang awalnya ragu-ragu ke antara 02, 03 gitu, itu kembali ke 03. Iya. Oke, artinya ada optimisme ya. Dari yang pertamanya udah terbangun optimisme. Di 02 gimana Bro Ferry? Ini food estate mulai dibahas nih, kira-kira nggak? Ini panasnya terlalu cepat nih. Di awal udah langsung gas ya kan. Ini lagi-lagi kami di 02 itu menerapkan debat dan berbicara tentang visi saja, tidak berbicara tentang kelemahan dan kekurangan dari kiri maupun kanan. Tapi kalau kebijakan boleh dong? Ya, itu yang ditunjukkan oleh Mas Gibran. Beliau berbicara visi beliau ke depan. Dan kita juga bermasalah food estate ini kan kawan-kawan di 03 kan di dalam lingkungan pemerintahan itu juga ini yang bersama-sama menggolkan ini program ini, dan harusnya ini menjadi pertanggungjawaban bersama. Dan kami di 02 tetap komit untuk melanjutkan karena sesuatu yang sudah dibuat harus dilanjutkan dan diselesaikan. Tapi food estate Tetap dilanjutkan. Kita juga lihat kok pernyataan dari kawan-kawan di TKN bahwa itu akan dilanjutkan untuk lebih baik. Gitu. Oke, ke Bang Adrian. Bang, gimana Bang segmen pertama Bang? Terima kasih Bung Riki. Saya melihat ini surprise saya nih. Melihat Caimin tampil dengan stylenya lain gitu kan. Nampak dia paham betul dengan tema debat yang keempat ini. Salah satu yang saya lihat dari 3 pemaparan tadi itu, satunya itu food estate jadi kata kuncinya, keywordnya ya. Kemudian yang kedua itu rugi dong kita. Itu pasti besok pasti meledak itu. Istilah rugi dong kita ini jadi meme rugi ya. dong kita kan Iya, gitu iya, kan. iya. Walaupun dengan lembut Pak Mahfud bilang kan. Dan ini sebuah pengayaan bagi kita bahwa sebenarnya ini belum nyerang sebenarnya, tapi sudah ngegas gitu kan. Iya. Nah, saya melihat yang mulai buka ngegas itu Caimin, itu aja saya melihat. Oh, jadi Caimin yang ngegas ya. Gimana Pak Andik, Pak Caimin nggak yang ngegas awal? Atau karena mungkin karena dapat giliran pertama kali ya? Pertama ya. Bisa dibilang begitu, cuma mungkin kan karena yang maju ini Gibran, jadi mungkin nggak terbawa emosi gitu. Jadi tembakannya itu bukan ditujukan kepada dia gitu. Jadi dia mungkin walaupun satu tim tapi dia tidak secara langsung, jadi tidak terpancing oleh gagasan tadi itu. Jadi dia tetap kalau saya lihat dia tetap tenang gitu dalam menyampaikan apa yang menjadi agenda mereka gitu, programnya Kak. Dan mungkin ini kan masih pertama nih, saya nggak tahu mungkin ngegas-gasannya di segmen kedua mungkin ya. Biasanya ini panasnya debat di 2 dan 3. Ngegas, bahasa ngegas itu kan muncul. Seperti yang dikatakan oleh Bung Yogi tadi, itu kan food estate. Kan itu ternyata memang iya ya food estate. Iya. Saya kira food estate ini juga perlu hati-hati juga kita mengaplikasikan kata-katanya gitu kan. Oke. Sejauh mana pandangan 03 nih? Kegagalan food estate itu seperti apa sehingga ini menjadi seksi dibahas? Nah, titik beda antara 03 dengan 02 itu adalah terkait dengan keberlanjutan. Pertama, 03 itu punya komitmen. Apa yang telah baik dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, itu akan kita lanjutkan. Tetapi kita tidak memakai kacamata kuda di sini. Dan kita harus sadar, food estate ini adalah bentuk kegagalan. Ini adalah programnya harusnya di pertanian, tapi dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, kalau kita ingin tahu apa itu food estate, pertama itu pemobatan hutan yang sangat masif di Kalimantan. Setelah itu tanah yang harusnya tidak bisa digunakan untuk tanaman untuk pertanian itu ditanam jagung di sana dengan alasan akan dibangun food estate di sana. Gitu. Tetapi faktanya itu tidak bisa. Lahannya nggak cocok. Ya? Iya, lahannya nggak cocok di sana gitu. Oke, Bung Yogi, sementara kita ke studio debat dulu. Itu tetaplah bersama kami di debat tempat calon
Wakil Presiden Pemilu tahun 2024. Oke, tepuk tangan dong untuk segmen kedua. Ya. Ini ada yang mendukung 01, 02, 03 ada nggak? Netral semua ya? Masih kategori undecided voters ya, belum menyatakan sikap. Oke, ini udah mulai saut menyaut nih segmen kedua. Gimana Bang Toa? Ya. Performanya Caimin gimana menurut Bapak? Caimin stabil, Dari awal masih stabil? masih stabil. Belum keluar slap-nya? Selepetnya belum, dan bercandanya juga belum. Masih serius Caimin? Walaupun dia kena selepet dikit sama Gibran ya. Selepet Gibran itu ngena, tapi Ngena, persoalannya ya? apa yang disampaikan Caimin itu mungkin kita sudah tahu semua. Persoalan pertanian itu kan kompleksitas, sehingga itu pupuk itu adalah bagian yang sangat mencekam petani. Petani itu duitnya banyak, Ya. tapi pupuknya nggak ada katanya. Dan itu apa yang disampaikan Caimin, saya sepakat itu. Dan kemudian apa yang dikatakan Prof. Mahfud tentang regulasi, memang regulasinya sudah lengkap. Cuma penerapan regulasi itu yang main kerdipan mata aja semua. Yeah. Itu aja mungkin. Ini saya juga penasaran nih dengan Prof. Mahfud malam ini. Dari segmen pertama saya udah penasaran, segmen kedua penasaran saya makin menjadi. Ini saya konfirmasi ke Bung Yogi. Prof. Mahfud ini kalau debat kedua kemarin itu masih kayak nahan diri nih. Karena beliau juga makin orang dalam papasan hari ini. Tapi hari ini mulai mempertanyakan posisi pemerintah. Ya. Apa karena memang skenario atau strategi PDIP supaya lagi ini mulai cepat jadi perhatian nih. Jangan posisi netral terus gitu. Ya, kalau saya lihat posisi Prof. Mahfud ini sebenarnya bukan menyerang, bukan bertahan, gitu, tetapi menyampaikan apa adanya. Saya contohkan soal pupuk. Kalau kita bicara pupuk, bicara realita hari ini, silahkan tanya ke petani-petani, jangan jauh-jauh, di sekitar lingkungan kita saja. Pupuk subsidi yang harusnya digunakan untuk petani, itu sangat sulit didapatkan. Nah, satu lagi yang menjadi persoalan petani hari ini adalah soal impor. Nah, ketika masa panen, di Jawa itu masa panen, tiba-tiba pemerintah menerapkan impor beras. Gitu. Nah, hari ini juga ditambah soal bansos ini, kan pemerintah jor-joran ini menjelang Pilpres ini menggencarkan politik bansos. Nah, itu kan sebagian besar beras yang masuk ke gudang-gudang Bulog hari ini itu beras-beras impor gitu. Jadi persoalan hari ini itu yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu adalah persoalan ya realita yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi bukan soal menyerang atau bertahan gitu. Tetapi stylenya Prof. Mahfud kan seperti itu. Beliau akan menyampaikan apa yang beliau ketahui. Beliau juga tidak menyerang atau tidak bicara soal pribadi-pribadi di sini. Tidak emosional juga, datar gitu. Karena beliau ini sudah berpengalaman di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi beliau tahu semuanya terkait dengan persoalan yang ada hari ini. Gitu. Oke, Bro Ferry, gimana Gibran di segmen kedua ini? Udah mulai malah katanya dari Caimin nyelepet. Selepetnya bukan dari Caimin, dari Gibran ke Caimin. Gimana? Cawapres 02 udah mulai genit sekarang nih. Dicolek dulu nih cawapresnya 01 ini. Ya Bang, diselepet. Yang agak menarik bagi saya tadi yaitu pernyataan Caimin di mana sawah-sawah kita mengering. Caimin lupa baca data. Pemerintah udah bangun hampir 61 bendungan. Dan pemerintah Pak Jokowi hari ini. Dan saya lihat Caimin lebih nggak lihat datanya sih. Beliau hanya memancing emosional dari petani aja. Padahal sawah-sawah hari ini udah menjadi prioritas dan juga bendung-bendungan yang dibangun itu berdampak terhadap energi listriknya yang dampak lainnya yang ditimbulkan. Yang kedua, Prof. Mahfud, kalau kita lihat Prof. Mahfud ya beliau kan memang orangnya apa adanya. Kita akuin itu juga, beliau apa adanya. Dan Prof. Mahfud mungkin juga hari ini mungkin ada instruksi untuk lebih total menyerang evaluasi pemerintah yang sebelumnya masih ragu-ragu. Beliau diinstruksikan seperti itu karena kan 03 kan nggak didukung oleh grup band netral, udah slang sekarang. Jadi slang sekarang yang nggak netral lagi.
Nah gitu, kita kasih tahu juga nih, yang pendukungnya Sleng nih, jangan lupa nih 03. Ya mungkin itu dari kita. Oke. Pak Andik, ini gimana Pak Andik penilaiannya untuk segmen kedua ini Pak Andik? Tadi saya pikirnya agak boring awalnya gitu. Karena ibarat pertandingan bola temponya itu sangat lambat gitu, kayak Liga Italia itu lambat gitu. Beda dengan Liga Inggris yang cepat langsung menyerang gitu. Sampai tadi dan ada semacam kayak seperti persamaan gitu di antara ketiganya gitu. Tidak ada bantah-bantahan yang cukup signifikan gitu. Misalnya di sektor energi baru tadi kan nggak lihat, kita tidak melihat perbedaannya di mana gitu. Hampir semuanya sepertinya sepakat gitu secara garis besarnya. Dan ini juga mungkin bisa digali lebih dalam soal energi baru. Misalnya kan bagaimana kita mau mengganti energi baru, sementara energi yang baru itu juga sumbernya dengan fosil gitu, nikel gitu kan. Dan listrik kita juga listrik kita kan juga sumbernya juga batu bara mayoritas. Dan mungkin bisa menjadi pertanyaan besar tadi seharusnya. Cuma tadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan gitu di antara ketiganya kalau saya melihat. Artinya mungkin frame berpikirnya terhadap energi barunya hampir sama. Padahal kalau kita lihat tadi sebenarnya bisa yang ngejar perdebatan soal energi baru tadi Gibran udah sampaikan high cost dengan kondisi ekonomi sekarang di mana transisinya mungkin apa enggak, tapi ini perdebatannya nggak muncul, justru sepakat semua. Oke. Baik, sementara itu kita lanjut dulu, ini sudah akan dimulai segmen ketiga ya. Mudah-mudahan nih yang ada di ruangan ini semua sudah mulai nyatakan sikap lah habis ini. Kita kembali dulu ke perdebatan di studio utama. Ini kami undang ketiga calon wakil presiden. Oke, segmen ketiga, tepuk tangan dong. Ini udah mulai panas ini. Udah mulai agak, kalau tadi masih 30 derajat Celcius, ini udah mulai naik ke 50 lah. Udah mulai ada agak ini yang jubir-jubirnya udah mulai keringatan juga. Keringatan panas atau keringatan dingin atau mendingin mana? Kita minta komentarnya dulu ke Pak Andik. Gimana Pak Andik? Ini udah mulai agak heboh nih segmen ketiga Pak Andik. Pertanyaannya sangat penting ya tentang masyarakat adat, desa dan reforma agraria. Cuma tadi juga saya melihat sama gitu. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara ketiganya. Padahal kenapa tema ini penting? Jadi hari Selasa lalu itu Kompas mengeluarkan laporan bahwa semakin maju tingkat pembangunan, justru semakin tinggi tingkat konflik agrarianya. Nah ini kan sebenarnya menggarisbawahi bahwa pembangunan yang terjadi itu tidak melibatkan masyarakat, sifatnya top down bukan bottom up. Nah ini saya pikir siapapun nanti yang menang pemilu ataupun menjadi pemerintahannya ini merupakan PR besar. Bagaimana pembangunan di tiga hal ini, terutama di masalah reforma agraria dan juga masyarakat itu masyarakat tidak dipinggirkan. Tapi ini kondisi yang agak dilematis juga ya. Satu sisi pembangunan ini harus berkelanjutan, tapi satu sisi harus memperhatikan hak warga juga. Oke. Nah, kita minta komennya Bang Adrian, Bang Ferry Mukli dulu. Gimana tadi penampilannya Gibran? Mas Gibran saya lihat lebih menekankan titik serangannya kepada Caimin, saya lihat ya pada malam ini. Terus yang kedua, pada saat berbicara desa, Gus Imin ini mulai terlihat berbicara tentang desa ke depan, tidak melakukan evaluasi karena mungkin bisa jadi karena faktor kader beliau ini yang Kementerian Desanya, jadi nggak evaluasi. Terus yang berikutnya, permasalahan tadi agraria itu mulai terlihat banyak ada serangan dan mulai terjadi ada beberapa evaluasi dari kedua paslon yang lain. Namun Mas Gibran tetap menyampaikan apa yang sudah berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu program PTSL yang sudah targetnya sudah cukup tinggi mungkin yang tercapai ya. Dan kita juga sama-sama paham persoalan tanah agraria di kita ini cukup kompleks karena banyak tanah adat, apalagi Sumatera Barat ini aja udah repot banget. Banyak jago-jagoan yang tiba-tiba ngaku ini punya tanah saya dan banyak problem ya. Di satu sisi ya itu permasalahannya
untuk bisa berkembang pembangunan tentu juga harus dilakukan. Di satu sisi permasalahan tanahnya tetap timbul, dan ini tentu juga ada dosa-dosa masa lalunya, saya lihat juga banyak. Tadi dari Gibran muncul nggak kira-kira strateginya gimana? Konflik agrarianya juga harus dihindari, nah itu gimana? Itu kan terlihat tadi itu melibatkan masyarakat juga. Jadi jangan dari satu pihak aja masyarakatnya dilibatkan, karena kan problem agraria ini kan bersangkut pautnya sangat besar sekali dengan masyarakat. Kepemilikan lahan ini kan milik masyarakat ini kan banyak banget, apalagi dalam segi kehutanan dan pertanian sawit, dan itu problemnya kompleks banget sebenarnya. Dan keberhasilan pemerintah nggak bisa juga diukur dengan berapa banyak menyelesaikan, karena problemnya ini memang kompleks banget saya lihat. Kita kan juga di PSI ada Kementerian Agraria tuh. Kita coba beberapa kali memfasilitasi. Emang pada saat udah mau nyampe di ujungnya datang lagi nih yang ngaku-ngaku yang baru. Ini kompleks banget saya lihat. Apalagi di kota besar harga tanah udah tinggi, ini tiba-tiba ada yang ngaku. Kan ini permasalahannya kan karena faktor ekonomi juga saya lihat. Nilai tanah di kota besar semakin harganya tinggi, orang-orang mulai banyak yang datang sebagai pahlawan. Ini saya punya ini yang jadi problemnya juga banyak. Mungkin karena faktor lingkungan, dan ada juga dosa masa lalu yang nggak melibatkan. Ini dari pihak 01 Adrian. Tadi disebutkan bahwasanya Caimin agak kurang mau mengkritik di wilayah masa pedesaan karena ini kadernya juga masih menjabat Menteri Desa. Gimana responnya Pak Adrian? Saya kira Caimin sudah memenangkan clue debat tentang desa dengan menampilkan hope 5 miliar per desa. Itu yang harus kita garis bawahi. Sebenarnya itu debat sebenarnya. Harusnya tanggapan Gibran atau Pak Mahfud, lu dapat uang dari mana 5 miliar desa dengan desa banyak itu. Justru nggak mengkritisi wilayah itu ya. Debat ini debat PKU. Itu yang aneh saya melihat debat kayak gitu. Semua setuju aja. Harusnya debat itu tajam gitu kan, dengan dasar-dasar yang dimiliki juga. Kemudian saya lihat juga terserah lah mau dibilang nggak mau kritik karena saudaranya di Menteri Desa. Tapi Caimin sudah mampu membuat masyarakat desa bermimpi. Kalau dia jadi presiden atau wakil presiden, maka ada 5 miliar menunggu tiap desa. Artinya ini lagi-lagi mention elektoral untuk kalangan pedesaan Kemudian, ini. saya lihat Mas Gibran ini bukan seperti sosok yang dihebatkan orang. Oh, artinya penilaian dari lanjutkan terus kayak mempertahankan status quo gitu. iya. Baik di agraria ini itu kepala kan, desa mulai goyang juga di bawah Nah, 5 miliar ini kan. itu kan bahasanya bahasa lanjutkan terus. Iya. Kalau Bung Yogi gimana? Ya, saya lihat, saya fokus ke Gibran ya. Itu terlalu menyepelekan persoalan agraria. Artinya, kalau kita bicara konflik agraria sendiri, di Sumatera Barat ini terjadi ketika kasus air bangis. Itu tidak bisa soal kita bicara lip service, itu harus ada kemauan dari top leadernya. Siapa top leader di sini? Ya presiden. Gitu. Nah, jika kita bicara presiden hari ini yang tidak Mas Ganjar, itu tidak pemilik lahan ratusan ribu hektar, yang punya track record pemilik lahan ratusan ribu hektar itu Pak Prabowo di sini gitu. Terus yang kedua, soal konflik agraria ini kan juga soal dana desa. Saya juga ingin kritisi, tidak bisa kita bicara kepala desa disogok 5 miliar, tetapi sumber daya manusia di desa itu tidak diselesaikan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi korupsi di sini gitu. Jadi jangan kita berikan semacam janji-janji yang tidak baik untuk masyarakat gitu. Baik, kita sementara kembali lagi ke ruang debat. Ini segmen keempat udah mulai bikin panas sekali. Udah ada serangan-serangan, ya. Serangan ini udah hampir tengah malam nih, Pak Bang Adrian. Gimana hal ini tadi dari segi kubu 02 udah mulai ada serangan terhadap 0103. Terutama tadi kita lihat itu soal isu lingkungan, dihajar nih Caiminnya. Kena selepet kayak Caimin, hal kecil di luar dugaan, botol minuman. Ini gimana respon dari penilaian dari 02, Bro Ferry?
Saya lihat kalau berbicara visi dan misi itu udah di segmen berapa 1-2 itu ya. Ini kan udah bermain segmennya psikologis kejiwaan ini. Ini cerdas banget cawapresnya saya lihat. Udah mulai memainkan psikologisnya 01 dan 02. Untuk tidak konsen lagi pada konteks pembahasan akademis dan sebagainya gitu. Karena itu kan udah selesai pada fase 1 dan 2 itu. Berbicara tentang tatanan, visi dan misi. Jadi saya lihat Mas Gibran hari ini berhasil lagi. Udah 2-0 saya lihat hari ini. 2-0 jadinya dengan debat sebelumnya beliau menang 2-0 telak saya lihat. Oke, Bung Yogi katanya 2-0 nih. Mas Gibran. Ya, saya teringat apa yang dilakukan oleh kubu debat kemarin. Itu mencecah etik, jangan menyerang soal pribadi macam gitu. Nah, hal ini dilakukan oleh Mas Gibran hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan gimmick. Beliau tidak bisa menjelaskan soal lingkungan ini. Kenapa tidak bisa menjelaskan soal lingkungan ini? Karena memang mereka punya penjahat lingkungan. Contoh food estate. Food estate itu kalau kita bicara food estate, mana Mas Gibran mau menjelaskan food estate? Karena food estate itu kan programnya Kementerian Pertahanan. Di sana itu ada PT yang itu lingkarannya diduga lingkarannya kubu 02 di sana gitu. Kalau mereka masuk di sini, mereka akan kalah. Ya, beliau bercoba mix ini. Yang saya lihat, debat ini harusnya akan mencerdaskan pemilih, bukan bicara soal merendah, menjelaskan soal yang tidak substansi. Jadi saya melihat persoalan itu di sana. Mungkin karena memang prosesnya juga kan institusi gitu. Ya, ini tadi kena slide Caimin soal isu lingkungan. Ini dipertanyakan komitmen isu lingkungannya itu nggak konsisten. Kalau saya kira kalau isu lingkungan di soal minuman plastik itu ecek juga itu alasannya. Terlalu simpel gitu. Tapi satu yang saya pahami bahwa sesi tanya jawab dengan Caimin itu, kalau sebagai Himapol, himpunan mahasiswa politik, itu penuh dengan keilmuan dan penuh. Saya juga baru tahu ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi, aktivis harus diberi hak untuk jadi badan hukum atau punya hak hukum penegak. Himpunan politik bahwa kita ini hanya dalam konteks apa kemudian persoalan bangsa ini tidak akan selesai dengan istilah-istilah gituan gitu. Jadi Caimin orangnya ambel sebenarnya. Menegakkan sebuah bola bahwa ini tentang istilah, tapi ini polis katanya. Polis kebijakan kita sebagai calon-calon yang akan memimpin negara. Tapi ya itulah, karena debat ini kan sambung nanti ya. Tapi kalau kita lihat bersambung di ruang-ruang media sosial nanti ya. Perbandingannya Gibran ke Caimin ini kan hampir mirip dengan periode yang debat kedua nih. Kalau debat kedua Caimin agak repotan kalau kita ya. Bang Rais ini dengan cara Caimin respon debat yang kita tadi. Saya sebenarnya kurang puas. Harusnya Caimin bikin blunder pula kan kayak Gibrannya kan gitu. Harus. Prof Mahfud gimana responnya Pak? Kalau interaksi Caimin Prof Mahfud kayaknya memang kata Ketua Yogi itu bisa ini 2 putaran kayaknya ini. Mungkin itu ini. Kaum intelektual, kaum mahasiswa yang cenderung pasti sebagai agen of change perubahan, pastilah debat itu yang punya punya ilmu kita di melihat debat itu, mendapatkan ilmu kita. Jangan seperti yang kayak tadi itu. Kayak yang siapa? Iya kayak Caimin sama Gibran tadi itu. Nah itu aja. Oke, Bung Yogi katanya nih bisa menahan 2 putaran gitu, kata Bang Toai. Ya, terima kasih. Saya melihat memang kita ini mau memilih pemimpin yang memimpin rakyat 270 juta jiwa gitu. Jadi ini bukan soal istilah-istilah,
Anak muda harus paham ini. Anak muda harus bicara gagasan gitu. Jadi memang kembali lagi kepada soal etik tadi, memang jika etik itu tidak diabaikan, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan ada yang karbitan-karbitan yang mencoba lari dari pertanyaan dengan gimmick-gimmick. Tadi kan ditanya soal kenaikan impor, dan impor itu malah lebih diverifikasi gitu kan, atau makin banyak jenisnya gitu. Nah itu tidak dijawab oleh Gibran gitu. Malah lebih kepada yang tidak substansi. Nah, apakah anak muda akan terpengaruh dengan gimmick atau dengan substansi? Dan masa depan kita ini kan akan digantungkan kepada tiga pemimpin ini, tiga pasang pemimpin ini. Kita akan memilih pemimpin yang mana? Pemimpin yang penuh gimmick kah? Atau pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat, persoalan anak-anak muda, soal lapangan kerja dan lain-lain. Nah, untuk itu perlulah rekam jejak yang benar, etik yang benar, dan komitmen kepemimpinan yang benar gitu. Seperti itu, Bung Riki. Oke, terima kasih Bung Yogi. Kita minta pencerahannya Pak Andik nih. Gimana Pak Andik? Ini kan udah mulai agak sedikit panas juga nih, karena udah mulai saling menyudutkannya kena kelihatan yang perdebatannya. Kalau saya lihat, memang kita dapat insight, cuma antara Pak Mahfud dan Caimin tuh seperti ada kesamaan gitu. Caimin cenderung sepakat dengan Pak Mahfud juga sepakat dengan Caimin. Nah, berbeda antara Caimin dan Gibran tuh ada nampak perbedaannya. Pertama soal nikel gitu. Ya, ketika ditanya soal apakah Caimin itu anti baterai gitu ya. Karena banyak emang dalam, kalau kita lihat berbagai di YouTube atau di media sosial ya, salah satu quote kapten dari timnas Amin itu kan, Om Lembong juga menyuarakan itu gitu, bahwa kita akan surplus nikel gitu. Jadi perbedaan di situ. Apa antara Caimin dan Mahfud ada kesamaan mungkin ya, cenderung setuju, dan mungkin jelas juga antara Gibran dan juga atau nomor 2 dan nomor 1 itu memang nampak ada perbedaan visinya dalam memandang suatu persoalan atau bagaimana cara mereka akan mengolah negara nantinya gitu. Satu pertanyaan kunci Pak Andik. Dalam panggung debat ini Kampal menyebutkan siapa pihak. Menurut Pak Andik ada nggak sisi etik yang terlanggar? Kalau saya sih agak biasa aja sih. Kita mungkin kan ada terbiasa di akademik ya, jadi ya memandangnya biasa aja gitu. Ini Perdebatan ini masih normal gitu? Masih normal menurut saya. Masih normal ya, oke. Baik, kita lanjut dulu. Ini segmen ke closing ya. Saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir malam ini, saya boleh pastikan di sini adalah kalangan intelektual yang banyak hadir nih, Bang Toai, karena mayoritas ada mahasiswa, kalangan kritis. Jadi nanti karena ada keseruan yang akan ditampilkan oleh baik dari 01, 02, 03. Namun sebelum itu kita ingin minta pendapat dari Pak Andik. Gimana Pak secara umum melihat perdebatan malam ini Pak? Menarik menurut saya. Masing-masing kandidat punya performa yang bagus ya, berimbang kalau menurut saya. Mungkin Caimin lebih bagus dibandingkan debat pertama, dan Gibran juga bisa membawa santai, dan Prof Mahfud juga bisa masuk ke dalam diskusi itu. Jadi kalau menurut saya berimbang itu. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, pilpres ataupun pemilu di 2024-nya pemilu yang seru menurut saya, karena perdebatan intelektualnya lebih terlihat gitu. Ada nggak yang sesuatu yang dari debat hari ini akan mempengaruhi pemilihan di besoknya? Karena kita melihat perdebatan ketiga kemarin itu kan cukup panas, agak alot. Nah sekarang ini muncul nggak Pak kira-kira suasana yang sama? Kalau ini kan menurut saya lebih santai dibandingkan yang capres ya. Agak santai. Lebih santai karena nampak tidak terpancing emosi gitu, bisa menahan gitu menurut saya. Nggak terlihat secara menggebu-gebu gitu. Kalau menurut saya lebih santai gitu. Agak santai ya. Tapi kalau kita mungkin lebih kritis, ini kan temanya tentang lingkungan hidup. Ya, ini juga membutuhkan bagi kalangan intelektual untuk membaca lebih dalam gitu. Bagaimana visi misi mereka tuh visi misi mereka, dan juga apa yang sampaikan mereka saat ini, dan komitmen terhadap penjagaan lingkungan hidup. Karena isu lingkungan hidup ini penting gitu. Karena lingkungan itu merupakan tempat kita tinggal.
Iya. Dan ini juga bukan hanya kita, tapi juga generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya. Jadi ini tidak hanya, kalau menurut saya, kalau mau jadi pemilih cerdas ini tidak berhenti di debat, tapi kita juga harus melihat ataupun membaca lebih dalam gitu. Lebih dalam, ini artinya cuma pengantar doang. Pengantar aja gitu. Oke. Baik, ini untuk sesi selanjutnya ini kita akan minta kepada perwakilan tim 01, perwakilan 02, 03 secara berganti-gantian untuk berorasi. Setuju nggak? Berorasi kepada kita semua, bagaimana meyakinkan kita yang malam ini hadir di sini untuk mendukung pilihan yang disodorkan kepada kita semua. Kita mulai dari sesuai nomor urut aja lah ya. Ini supaya adil juga. Dari urut 01 dulu nih. Mantoy, silakan Mantoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Himapol dan Postra yang telah menggelar acara hebat ini. Karena Sumatera Barat hari ini kekurangan atau minim dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kata orang Minang itu hebat karena diskusi. Hari ini momentumnya bisa ditingkatkan ke depan. Terlepas dari itu, orasi saya sebenarnya saya tidak pandai orasi, tapi gimana lagi karena disuruh oleh Bung Riki. Yang ingin saya sampaikan, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan yang lain adalah kaum intelektual yang melihat perdebatan malam ini merupakan sebagai bagian dari pengayaan untuk menentukan sikap di 14 Februari 2024 besok ini, yaitu yang jelas mahasiswa adalah agen of change, adalah agen perubahan, tentu akan ikut kepada amin aja dulu ya. Itu aja mungkin. Dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada ketua saya ini, ketua Bapilu dan ketua sama-sama dalam garis perjuangan Bung Yogi. Terima kasih Bung. Dan juga kepada kawan saya Ferry. Ini tolong ya dibantu caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bantu. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Toy nggak mau orasi untuk dapilnya sendiri, mana tahu ada orang dari Padang Pariaman gitu. Saya caleg DPRD dari Partai Umat di Dapil Sumbar 2, Pariaman dan Padang Pariaman. Kalau ada sanak saudaranya di Pariaman, tolong di WA aja. Pilih Adrian Tuswandi nomor 1. Amin. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bro Ferry Mukli, Ketua Koordinator Fanta Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan yang sudah menyelenggarakan acara ini. Malam ini terlihat jelas kok siapa yang berbicara tentang teknologi. Kita Indonesia ke depan berbicaranya teknologi lagi, bukan lagi cara-cara yang manual. Mas Gibran tadi mengatakan bahwa digitalisasi dalam pertanian, penggunaan drone untuk pertanian, ini menjadi poin bagi kawan-kawan muda. Jangan lagi berbicara tentang pertanian manual. Ini yang disampaikan. Paslon 1, Paslon 2 tidak berbicara itu malam ini. Hanya Mas Gibran satu-satunya. Dan ini kan kawan-kawan muda hari ini yang hadir tentu bisa membaca ini. Ini tentang Indonesia ke depan, bukan Indonesia ke belakang. Ini bukan tentang Indonesia yang harus dirubah lagi role modelnya, karena membutuhkan anggaran dan pembiayaan yang cukup lagi, yang cukup besar lagi. Ini harus dilanjutkan. Ini harus dilanjutkan. Yang salah kita perbaiki, yang sudah benar harus kita lanjutkan lagi. Jangan lagi kita ulang untuk merubah pola baru dalam pembangunan Indonesia ini. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan juga tentu Pak Prabowo-nya sendiri memiliki keterkaitan emosional yang tinggi dengan Sumatera Barat. Ada banyak doa masyarakat Sumatera Barat yang sudah disampaikan kepada para pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 2019, 2014, dan tidak ada doa yang kadaluarsa. Ini harus kita ingat, tidak ada doa yang kadaluarsa. Insya Allah Pak Prabowo akan menjadi presiden, dan kawan-kawan keterwakilan Mas Gibran berbicara digitalisasi ini adalah representasi dari kawan-kawan muda semua hari ini. Ini yang perlu saya sampaikan, representasi bagi kawan-kawan muda. Dan saya kebetulan juga maju sebagai caleg DPRD untuk Dapil Kota Padang.
Saya yakin bahwa keterlibatan kawan-kawan muda di Sumatera Barat ini perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena banyak kawan-kawan ini yang hari ini sudah memiliki media konten kreatif, Pak Riki. Ini tidak banyak dilibatkan. Mereka hanya dilakukan pelatihan dan pelatihan, tidak ada tanggapan selanjutnya, tidak ada pembinaan selanjutnya. Padahal kawan-kawan hari ini adalah menjadi corong dari Sumatera Barat untuk menyampaikan potensi Sumatera Barat, untuk menyampaikan hal yang menarik di Sumatera Barat kepada dunia luar. Sumatera Barat potensi utamanya adalah pariwisata. Saya yakin ini perlu didorong untuk melibatkan kawan-kawan muda untuk lebih kreatif dalam pembangunan Sumatera Barat. Tidak lagi menggunakan gaya-gaya lama. Kawan-kawan perlu memberikan masukan kepada instansi-instansi pemerintah untuk memiliki program yang lebih dan untuk melakukan lompatan dalam pembangunan Sumatera Barat. Itu saran saya itu dan visi yang akan saya lakukan, melibatkan dan kolaborasi dengan kawan-kawan muda, terutama influencer dan kawan-kawan kreatif. Insya Allah kita akan perjuangkan itu. Terima kasih. Ferry Mogli, nomor 2 untuk Dapil Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kepada Bung Yogi, perwakilan 03, silakan menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Kawan-kawan muda, pasangan Ganjar Mahfud adalah realita kita hari ini. Beliau, Mas Ganjar adalah anak seorang polisi pangkat rendahan. Pak Mahfud adalah anak seorang pegawai kecamatan. Sama dengan mayoritas kita hari ini, anak-anak muda hari ini. Yang perlu kita ingat, tidak ada cara instan untuk mencapai sesuatu yang akan kita capai. Setiap cita-cita itu harus diperjuangkan. Setiap cita-cita itu harus diikhtiarkan. Hari ini ketika deklarasi Prabowo Gibran, Mas Gibran mengatakan, tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Bisa saja kalau kita ingin menjelaskan lebih rinci, tenang saja Pak Prabowo, Bapak saya Presiden. Tenang saja Pak Prabowo, Kapolri itu adalah mantan ajudan Bapak saya. Tenang saja Pak Prabowo, Kasat dan Panglima TNI itu adalah mantan dan Pas Pampres Bapak saya. Tenang saja Pak Prabowo, Ketua MK itu adalah paman saya. Artinya, jika kita hari ini ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, harus melalui proses dan tidak instan. Untuk itu hari ini, saya mengajak kawan-kawan muda, percayalah pada proses. Percayalah pada perjuangan. Percayalah pada cita-cita yang harus diperjuangkan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan satu pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. 3 periode sudah kami hadang, kok sorong anak sendiri. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Polsra, kepada Hima Politik, Universitas Andalas. Saya yakin kawan-kawan muda ini bukan kawan-kawan yang terpengaruh oleh gimmick. Bukan kawan-kawan yang terpengaruh dengan hal yang tidak substansi. Masa depan kawan-kawan dipertaruhkan oleh 3 pasang ini. Belajarlah, lihatlah track record mereka bertiga. Siapa yang mempunyai track record kepemimpinan yang bagus. Ganjar Pranowo 2 kali di DPR RI, 2 kali menjadi gubernur Jawa Tengah, dan itu berhasil. Profesor Mahfud MD menjadi hakim konstitusi, pernah menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi Menteri Pertahanan, dan punya integritas untuk memimpin bangsa ini. Dan Jokowi itu bukan Prabowo, Jokowi itu bukan Gibran. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, ini luar biasa. Tepuk tangannya meriah dong untuk semua jubir yang hadir malam ini. Pak Andik, terima kasih Pak Andik sudah luar biasa ikut acara ini. Bang Adrian, terima kasih waktunya. Bro Ferry, Bung Yogi, dan kepada teman-teman semua yang hadir malam ini, silakan tentukan sikap ya, cerna-cerna untuk siapa yang akan pilih dari 3 pasangan ini. Dan
tetap jaga kewarasan untuk menghidupkan pemilu ini dalam konteks pertarungan gagasan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Andi, kita setuju ya, pemilu kali ini agak kenikmatannya agak beda. Kita lebih menikmati dibandingkan 2019 yang syarat dengan pertarungan yang nggak konstruktif. Kalau hari ini memang ada perdebatan, ada di pro kontra di masyarakat, tapi sudah masuk pada wilayah gagasan. Untuk itu kami dari Polstra dan juga nanti Himapol mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya, dan boleh tepuk tangan untuk Vikovi. Nah, ini Aldo ini. Aldo ini juga caleg. Caleg juga. PKN ya, ya. Dapil dong. Nah, ya. Oke, insya Allah kita akan kita hadirkan lanjut nanti debat kelima, setuju? Lebih ramai lagi ya. Nah, tentunya kita butuh dukungan dari Bapak dan Pak Andik juga, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Vikovi, dan selanjutnya forum saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk bapak-bapak untuk tetap dulu di tempatnya, karena kita akan ada penyerahan piagam kepada bapak-bapak atas partisipasinya sebagai pembicara.